birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Long so sleep, long so sleep, long so sleep. Bahagia kamu yang ku beri yang cincin bukan seikat bunga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aduh, ini luar biasa banget ya, disambut sama musik gondang dari Jawa Barat ya. Ini khas dari Jawa Barat nih. Jadi ada 4 pria dan 3 wanita ya. Satu pria ini nggak dapat jodoh ya. Aduh, ini khas daerah Jawa Barat, seru juga ya, sambil numbuk padi sambil godain para cewek-cewek di situ ya. Oke. Aduh, dan pasti di sini Yanes lagi berada di Kampung Wisata Cinangneng. Aduh, ini sangat luar biasa sekali ya. Tapi pertama-tama, Yanes mau ngucapin selamat pagi tentunya untuk Ibu Hester Basuki. Selamat pagi. Oke ya. Seger banget loh Ibu Hester loh ya, luar biasa ya. Ibu Hester ini adalah pemilik Kampung Wisata Cinangneng, sekaligus narasumber buku Memeluk Desa. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Dan pasti kita juga bakal ngobrol-ngobrol langsung dengan Ibu Irna Permanasari. Yang pasti saya ucapkan selamat pagi dulu buat Ibu Irna Permanasari. Ini penulis buku Memeluk Desa. Ya Ibu Esther ya. Selamat pagi Bu Irna. Boleh sapa-sapa Bu Irna? Halo, selamat pagi Bu Irna. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi ya Bu Irna ya. Untuk selanjutnya saya mau menyapa Kang Maman. Ini narasumber yang akan membedah buku Memeluk Desa. Coba Kang Maman. Halo Kang Maman. Oke, Kang Maman ini mana itu? Kang Maman ini udah sering di mana-mana untuk membedah buku loh. Dia udah. Siapa sih yang nggak tahu? Kalau misalkan penulis pasti tahu Kang Maman ya. Oke. Dan yang pasti saya juga mau mengucapkan selamat pagi untuk Pak Haji Deni. Ini sebagai Kepala Desa Cihideng Udik ya, yang sudah menyempatkan untuk hadir di Zoom. Selamat pagi Pak Haji Deni. Mana? Coba lihat Pak Haji Deni. Dan untuk selanjutnya ini adalah panutan saya. Ada Bapak Marzuki Usman selaku Menteri Pariwisata pada tahun 1998 dan sampai 1999. Selamat pagi Bapak Marzuki Usman. Halo. Ini panutan saya banget loh. Soalnya baik banget ya. Oke. Dan yang pastinya ini mungkin pada penasaran juga kan, untuk bisa melihat tayangan live ini sendiri itu ada di mana? Bisa langsung aja ya. Untuk info link di YouTube streaming ya, info link Zoom itu ada pasti langsung ada di situ ya. Nah, untuk info link di YouTube streaming itu ada di Zoom, di chat Zoom semuanya ada semuanya ya. Nanti bisa dibantu sama beberapa panitia kalau mau minta di YouTube boleh. Nanti link Zoom link YouTube-nya bakal kita share di Zoom, di chat Zoom tentunya ya.
sekarang saya ingin menceritakan lebih banyak lagi tentang asal awal dari pemikiran saya pribadi tentang kampung wisata Cinangneng ini, sehingga akhirnya setelah sekian tahun bisa saya tuangkan ke dalam sebuah buku yang tentunya didukung oleh penulis Ibu Irna yang juga pasti nanti bertemu kami. Tapi intinya begini, kalau sebuah daerah tujuan wisata yang dikunjungi banyak wisatawan, tentu kami berbicara sebelum pandemi, alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau penduduk sekitar, masyarakat sekitar ikut mensukseskan dan ikut berperan di dalamnya. Mereka tidak boleh menjadi penonton. Itu yang menjadi niat saya, karena seperti tadi saya sudah ceritakan 10 tahun menjadi pemandu wisata di Pulau Jawa ini. Banyak sekali hal-hal yang saya katakan kepada diri saya, ini jangan terjadi, itu jangan terjadi. Dan tentunya di dalam waktu yang begitu panjang 10 tahun, saya tentu bersahabat dengan penduduk-penduduk asli dari tempat-tempat yang saya kunjungi, antara lain yang sampai sekarang masih bersahabat dengan saya adalah Batu Raden di Jawa Tengah. Dia terletak di kaki Gunung Slamet. Semoga mereka juga bergabung. Ya, Mas Tekad Santos, Pak Sarwono, Dirwan, itu semua sahabat-sahabat saya di sana. Apa yang mungkin mereka berkata banyak dapat pelajaran dari saya, tapi saya juga dapat banyak pelajaran. Saya melihat bagaimana mereka sekian puluh tahun yang lalu berjuang untuk terlibat di tamu-tamu yang berkunjung ke Batu Raden. Mereka harus berjuang sendiri untuk menjadi pemandu wisata, untuk menjadi penjelas, penjual untuk souvenir. Tapi mereka harus berjuang. Kalau mereka tidak berjuang, mereka hanya lihat, oh ada turis lagi, oh ada satu bus lagi, ada 2 bus lagi. Itu yang saya tidak inginkan terjadi di kampung wisata Cinangneng. Sebanyak mungkin masyarakat harus terlibat, tidak hanya menjual souvenir atau kenang-kenangan yang mereka miliki, tetapi menjadi pemandu wisata yang tidak hanya mereka harus mencari nafkah, tapi mereka juga sebaiknya menambah ilmu, karena kalau tidak mereka hanya jadi pemandu wisata dari awal setahun sampai 20 tahun hanya pemandu wisata. Sedangkan yang kami terapkan di sini adalah mereka harus menjelaskan mengenai desanya. Tidak kesulitan, kita ada kesulitan air, tidak. Pengunjung tidak datang ke sebuah wisata untuk mendengarkan keluhan, tapi kebanggaan penduduk asli menjelaskan mengenai ini sekolah saya, ini masjid yang untuk keluarga saya yang tinggal di sini, ini rumah saya. Jadi mereka bangga memperkenalkan desa kampung mereka kepada setiap pengunjung. Dan kemudian mereka juga memperkenalkan kebudayaan seperti tarian, seperti gamelan, lagu-lagu, melukis di atas topi caping, menanam padi, membuat wayang dari daun singkong. Itu unik sekali. Itu memang selalu mereka kerjakan di kampung, di desa. Kita hanya menyarankan untuk
itulah kebanggaan kalian, itulah yang kalian perkenalkan. Sehingga sebuah kampung wisata Cinangneng yang sebenarnya tidak memiliki apapun untuk dijual sebagai wisata, sekarang bisa menjadi wisata edukasi. Itu juga sebuah wisata yang unik, yang menyenangkan. Seperti sudah disebut tadi, 20 tahun kadang-kadang saya bertemu dengan orang tuanya atau dengan oma opanya, kakek neneknya, dan mereka selalu katakan sampai sekarang, Bu, caping masih disimpan di rumah tuh, tidak boleh dibuang. Wayang dari daun singkong yang sebenarnya setelah 3-4 hari sudah pudar, sudah membusuk, itu pun mereka simpan. Dan untuk mengakhiri penjelasan saya di sini adalah setiap pengunjung yang pulang dari sini membawa kenang-kenangan yang indah dari sebuah kampung. Jadi jangan lagi mengira kita wisata, ngapain wisata ke kampung, ada apa sih, panas, tidak ada yang menarik. Itu yang ingin saya rubah di saat saya memulai itu, dan sepertinya saya berhasil dalam hal itu. Saya juga suka dengar, aduh saya udah nggak bisa tidur besok mau ke kampung. Ya, itu kira-kira untuk sementara penjelasan saya. Terima kasih. Oke, itu luar biasa loh. Tapi jujur Bu Esther ya, saya pun pas merasakan masuk ke kampung wisata Cinangneng ini sendiri, itu benar-benar beda awalnya. Awalnya saya udah kebayangin nanti bakal mandi di sungai sama kebo, udah mikir mandi di sungai sama kebo gitu kan, sama kerbau gitu, terus menanam padi gitu. Ternyata pas saya jalanin semuanya itu ternyata dapat banget. Oh iya, ini ternyata yang kita rasa itu beda sama kalau kita berlibur di tempat-tempat yang mungkin lebih modern. Itu berasa banget. Pas selesai itu kan capek sebenarnya kan, capek tapi nggak ngerasa capek, jadi gue nyaman, saya nyaman banget di sini gitu. Untuk pulang aja buat ngelangkah tuh berat banget, makanya pas benar kan? Iya bener, capek banget, tapi oh iya bener, ini nuansanya dapat banget kayak gitu. Nah, ini nih yang paling mau saya tanya dari awal sebenarnya. Kenapa harus kerbau? Kenapa harus balik lagi kita buat bercocok tanam? Mungkin orang awam kayak saya hidup di kota, untuk ketemu kerbau dan itu kan ini agak serem nih, terus ini agak jorok nih, mohon maaf ya. Tapi ternyata pas saya jalanin, kok ini asik banget gitu loh. Bener-bener desa banget, asik banget loh kampungnya gitu. Saya adalah seseorang yang memanfaatkan apa yang ada, tidak create sesuatu kegiatan baru di kampung ini. Kadang-kadang ada masukan, kenapa nggak ini, kenapa nggak itu, oh enggak, itu tidak asli di sini, ya. So setiap desa sebaiknya atau kampung sebaiknya mencari keunikan masing-masing. Waktu saya tahun 1991 membeli lahan di sini, tentu saya keliling. Saya sudah sangat senang dengan melihat kali. Itu adalah Kali Cinangneng. Di kali itu mandilah si kerbau dengan si petani. Itu untuk saya sangat menarik karena selama saya 10 tahun jadi pemandu wisata, saya belum pernah ngajak tamu memandikan kerbau atau menjelaskan itu adalah kerbau. Biasanya kita berhenti di jalan untuk foto kalau ada bebek-bebek yang berbaris gitu ya. Yang ngeliat bebek-bebek gitu, berbaris, dan kalau kita stop dengan bus ingin foto, dia bubarkan bebek-bebeknya supaya ada dulu donasi, baru bebek-bebeknya berbaris lagi. Oh, di kampung-kampung itu ya, dia sering saya lewat begitu. Itu sebetulnya juga jangan sampai terjadi lagi. Jadi setiap atraksi kalau diatur sedemikian rupa akan pasti jauh lebih indah untuk kami terangkan kepada pengunjung yang datang. Anak Indonesia terutama hanya mengenal nasi di atas piring. Tidak tahu bagaimana masuk ke lumpur, bagaimana menanam di panas-panasan. Sementara di desa anak-anak juga nikmat lari di pematang dan lain sebagainya. Kenikmatan itu ingin sekali saya berikan kepada anak-anak dari kota besar dan generasi mendatang supaya mengenal
mereka di sini juga melihat bagaimana penggilingan padi terjadi gitu. Jadi harus lengkap. Iya sih benar. Ini langsung ngena ke hati loh, karena saya masuknya ke modern sekarang kan, ke Iya, milenial, dan iya. saya merasa, oh iya bener apa kata Bu Esther. Karena kalau saya mikirnya kita cuma tahu pas sampai rumah ada nasi kita makan, Iya, gitu kan. iya, iya. Tapi sebenarnya kita nggak tahu prosesnya kayak gimana sih, dari mulai kita bercocok tanam, itu capek loh. Jadi secara nggak langsung ya pesannya itu hargailah nasi itu. Iya. Ya. Waktu saya membawa wisatawan asing sudah di perjalanan di Jawa Tengah, saya tuh sengaja pada saat mereka makan siang saya lari ke pasar, saya beli ani-ani. Oh, Nggak tahu ya. nggak tahu. Itu pernah dengar ya? Generasi baru. Ani-ani. Ani-ani adalah pemotong padi yang zaman dulu, sekarang sudah dengan Wah, arit. iya tahu. Ya, di Wonosobo saya spesial ke pasar untuk beli itu. Dan apa yang terjadi? Wisatawan yang ada di bus saya di negaranya, jadi di Belanda, mereka sudah belajar ani-ani itu apa, cuman belum pegang. Jadi saya udah beli dengan harga pasti murah sekali di pasar, terus saya kelilingin di bus. Ya, senangnya bukan main. Seperti kalau kita ke luar negeri melihat sesuatu yang udah lama hanya di film atau di foto, itu boleh kita pegang. Benar. Jadi so sederhana. Iya sederhana tapi bisa bikin bahagia ya. Karena menjelaskan dong saya si ani-ani belakangnya tuh lancip untuk apa, si ibu-ibu nancepin di rambut. Banyak cerita. Oke, gimana ya? Asik banget kan? Jadi benar-benar balik lagi ke alam. Nah, ini referensi buat teman-teman semuanya ya, mau ngajakin keluarga, ngajakin teman-teman kantor ya, mungkin bosan dengan lingkungan itu aja gitu kan, sering ketemu macet, tapi sekarang udah nggak macet lagi sih ya, tapi juga tentunya juga bosan ya. Kalau misalkan di kota-kota aja, cari penginapan di kota lagi, cari liburan di kota lagi, bosan, udah nggak zaman ya, mendingan langsung balik lagi ke alam. Nah, ini referensi buat teman-teman semuanya nih untuk bisa mampir di kampung wisata Cinangneng, dan yang pasti Seringan ini, aku kira jauh lebih berat. Hebat. Satu, dua, tiga.